Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman jurnaling, kita kembali lagi bersama saya Leni Amelia dari kelas BKI 6B. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan sharing session ataupun cerita seru-seruan aja ya dalam mata kuliah public speaking. Nah teman-teman, pada mata kuliah public speaking kemarin cukup seru banget nih, karena setiap minggu kita selalu ada yang maju 3 orangnya cosplay menjadi album itu, yang penting menampilkan tentang public speakingnya teman-teman. Kebetulan kemarin cukup seru banget karena yang maju saya sendiri. Teman-teman mau tahu nggak ceritanya gimana? Oke, kita langsung aja ya. Oke teman-teman, kemarin kebetulan saya maju pertama teman-teman. Bayangin, pasti semua orang yang mau maju di depan deg-degan dong ya, nervous. Walaupun orang itu memang udah terlatih ataupun udah terbiasa, pastinya ada aja dong grogi gitu. Apalagi saya nih, maksudnya yang belum punya pengalaman banyak dalam public speaking ataupun maju di depan umum, jadi kayak deg-degan banget. Tapi teman-teman, rasa kecemasan di depan umum itu ternyata bisa dikendalikan oleh diri kita sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nervous ataupun grogi di depan umum, cukup dikendalikan dengan diri sendiri saja. Kayak nggak apa-apa kok, nanti juga terlewati. Nggak apa-apa kok, nanti juga bisa. Nggak apa-apa kok, pasti semua orang juga mengalaminya teman-teman. Jadi pokoknya yang penting kuncinya itu adalah pede. Nah teman-teman mau tahu nggak cerita public speaking kemarin? Saya itu maju sebagai pembina manasik haji. Kebetulan saya itu kan sering lihat manasik haji ya teman-teman. Sebenarnya pengen banget, pengen umroh, pengen haji, tapi mungkin karena Allah belum mengizinkan. Jadi saya terinspirasi deh untuk menyampaikan sebagai pembinaan manasik haji ataupun umroh pada mata kuliah public speaking ini. Sebenarnya teman-teman, public speaking itu seru banget kalau kita memang udah menguasai semuanya, dari mulai menguasai umumnya, menguasai materi gitu. Jadi kalau kita udah persiapan benar-benar, kayak enak aja gitu, walaupun mungkin ada groginya ya. Nah teman-teman, dalam public speaking juga waktu juga sangat penting ya teman-teman. Biasanya kan kita setiap public speaking itu diberi waktu ya, baik itu 10 menit ataupun 1 jam ataupun paling lama 30 menit ke depan ya. Nah teman-teman, salahnya saya ketika menyampaikan public speaking kemarin, saya terlalu seru bersama audiens sehingga saya melupakan waktu saya itu emang harusnya segitu. Jadi semua materi yang saya sampaikan nggak sampai selesai deh. Makanya itu teman-teman, waktu itu sangat penting. Jadi kita bisa manage waktu kayak 1 menit lagi gitu. Jadi kita membacakan kesimpulan gitu ya teman-teman. Jangan lupa untuk para calon-calon public speaking yang keren, harus mementingkan waktu. Oke, selanjutnya di akhir seperti biasa ada komentar dari teman-teman. Makasih banyak ya teman-teman yang udah berkomentar kepada saya untuk menjadikan pembelajaran yang baru. Ternyata maju di depan umum tuh nggak semenakutkan yang saya rasakan. Rasanya pengen ngulang lagi, ya nggak sih? Coba nih kalian rasain, kalian tiba-tiba maju ke depan, nampilin apapun itu, apapun aja, pasti pas selesai majunya itu kalian pengen ngulang lagi, ya kan? Iya dong. Oke, next teman-teman, bagaimana cerita tadi? Cukup seru bukan? Nah selanjutnya kita masuk dalam materi public speaking. Walaupun kita setiap hari belajar public speaking dalam pertemuannya, nah materi public speaking itu nggak monoton gitu guys, seru banget. Jadi setiap harinya pasti aja ada pembelajaran baru. Nah sekarang kita mau bahas tentang urgensi gaya dan persiapan public speaking. Nah teman-teman tahu nggak sih urgensi public speaking itu kayak gimana? Nah di dalam public speaking itu, urgensi di ranah karir dan profesional itu ada penentu kesuksesan rekrutmen. Nah itu sangat penting ya teman-teman, public speaking itu memang sangat penting, baik itu di lingkungan masyarakat ataupun kita bersosialisasi nantinya di kantor. Terus kunci posisi puncak, terus ada ujung tombak bisnis dan pemasaran. Nah teman-teman, public speaking itu sangat penting di perusahaan, apalagi perusahaan yang kayak menjual produk itu ya.
kita sebagai sales marketingnya contohnya. Itu sangat penting karena bisa mempengaruhi pembeli dan menarik itu. Kalau kita nggak ada keyakinan untuk mengajak, pembeli juga kayak emang harus dibeli ya produknya gitu. Jadi paling itu sangat penting teman. Nah, terus yang tak kalah penting adalah urgensi bagi pengembangan diri dan akademis. Yang pertama itu mengoptimalkan komunikasi mendasar, terus menciptakan keunggulan individu, meningkatkan prestasi akademis, terus menaklukkan rasa takut. Teman-teman sebenarnya public speaking itu takut, tapi menaklukkan rasa takut juga. Jadi setiap kali kita belajar pasti kita ingin terus mencobanya, ya kan? Makanya belajar public speaking itu sangat seru guys. Oke teman-teman, sharing session kita sampai sini aja ya. Semoga manfaatnya bisa diambil dan kita bisa bertemu lagi di lain hari. Saya Leni Amelia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.